Tanggal 28 April hari ke-119. Refleksi dan penyembahan. Ketaatan abadi. Ketaatan memberikan penerangan pada hal-hal ilahi yang terselubung. Refleksi. Kitab 1 Tawarik memberikan pandangan para imam tentang pemerintahan Daud. Kitab 2 Tawarik melanjutkan editorial ilahi ini dengan fokus pada keturunan Daud, yaitu para raja yang memerintah atas kerajaan Yehuda di selatan. Raja-raja yang namanya disebutkan secara singkat dalam 2 raja-raja mendapatkan lebih banyak ruang dalam 2 Tawarik, dan ada alasan yang baik untuk itu. Asa, Yosafat, Yoas, Uzia, dan Yotam melakukan reformasi yang membantu memulihkan kebenaran dan menunda penghakiman selama beberapa dekade. Mereka membuat perbedaan dalam generasi mereka karena mereka berjalan bersama Tuhan dan menggunakan kekuasaan yang diberikan Tuhan untuk kebaikan. Perhatikan bagaimana penulis sejarah menonjolkan apa yang baik dalam pemerintahan mereka dan apa yang berada di balik kesuksesan mereka. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya. Lihat 2 Tawarik pasal 17 ayat 3. Dan selama ia, Uzia, mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Lihat 2 Tawarik pasal 26 ayat 5. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Lihat 2 Tawarik pasal 27 ayat 6. Sayangnya, pengaruh raja-raja yang saleh ini sebagian besar dikurangi oleh efek kumulatif dari banyak raja yang tidak saleh. Spiral itu jelas menurun dan waktu untuk Yehuda semakin habis. Renungan harian. Pada zaman Uzia, tidak ada berita viral atau medsos seperti sekarang ini. Tetapi jika ada, mungkin akan berbunyi, remaja mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Pada usia 16 tahun, Raja muda Uzia mulai memerintah dan akhirnya berkuasa selama lebih dari setengah abad. Baru cukup umur untuk mengendarai kereta berkuda, Uzia tiba-tiba menemukan dirinya berada dalam posisi untuk mengarahkan seluruh bangsa. Dipersenjatai dengan rasa takut yang sehat pada Tuhan, komitmen yang kuat untuk melakukan yang benar dan didukung oleh penasehat saleh, Uzia tidak membuang waktu belajar tentang negaranya. Berikut ini daftar nilai rapor sekolahnya menurut 2 Tawarik pasal 26. Prestasi, ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Lihat ayat 6. Arsitektur, Uzia mendirikan menara di Yerusalem, menara-menara di padang gurun, dan menggali banyak sumur. Lihat ayat 6, 9, dan 10. Pertanian. Juga ia mempunyai petani-petani dan menjaga penjaga kebun anggur. Lihat ayat 10. Angkatan bersenjata. Dia memiliki 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang. Lihat ayat 11 dan 13. Penghargaan. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ayat 15. Semua yang di atas tersebut adalah nilai A yang sempurna untuk menilai masa kepemimpinannya. Namun pada akhirnya Uzia gagal dalam perannya sebagai raja karena kesombongan dan keangkuhannya, sehingga terserang kusta dan meninggal secara tragis. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Lihat 2 Tawarik pasal 26 ayat 16. Aplikasi. Seorang raja yang bahkan lebih muda dari Uzia pernah duduk di atas tahta Yehuda.
yakni seorang anak berusia 7 tahun bernama Yoas. Lihat 2 Tawarik pasal 24 ayat 1. Kesetiaan kepada Tuhan tidak mengenal batasan usia, baik Anda masih muda atau sudah tua, selalu tepat untuk mencari Tuhan dan mematuhinya dengan sepenuh hati. Rasul Paulus menekankan hal ini ketika memberi nasihat kepada muridnya yang masih muda, yaitu Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Inilah pekerjaan rumah yang dapat Anda kerjakan seumur hidup. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.